Ratusan perwakilan ahli waris warga Jatikarya Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi kembali memblokir jalan di gerbang tol Jatikarya 2 dan tol Jatikarya 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan yang sudah masuk ke dalam tol Cimanggis menuju tol Jagorawi terjebak kemacetan dan terpaksa keluar dari dalam tol dengan cara putar balik kendaraannya. Perwakilan ahli waris mengatakan warga bukan menutup tol, namun menduduki hak atau tanahnya yang belum dibayar. Selain itu dirinya berharap uang ganti rugi yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi senilai 218 miliar dengan luas tanah 42.669 meter persegi dapat diberikan kepada para ahli waris. Ini kami sudah sangat kecewa. Berarti kalau sudah seperti ini, para oknum tentunya bukan pejabat ya. Para oknum pejabat ini betul-betul merampas hak kami. Dan kami sebagai ahli waris pemilik tanah yang sah, tegas di sini tidak akan ada toleransi sampai tanah kami dibayar. Jika sampai hari ini tanahnya yang sudah digunakan akses tol belum juga dibayarkan, ahli waris akan tetap bertahan di lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD pastikan tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Polisi kembali mengidentifikasi kerangka 4 korban dukun palsu Slamet Tohari. Malam pemirsa, kebakaran melanda sejumlah kios di Pasar Kencong, Jember. Api diduga muncul dari toko kain yang dengan cepat merambat ke kios-kios lain di sebelahnya. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Asap tebal membumbung tinggi dari salah satu kios yang berada di Pasar Baru Kencong, Jember, Jawa Timur. Asap beserta api dengan cepat membesar dan merembet ke toko-toko lain di sebelahnya. Warga dan pedagang yang berada di sekitar lokasi panik dan hanya dapat melihat kebakaran itu dari kejauhan. Beberapa pedagang yang kiosnya berdekatan dengan lokasi kebakaran berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam kios. Petugas pemadam kebakaran dan warga bahu-membahu memadamkan api. Namun api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit kios ludes terbakar. Dari dalam, Mas. Parfum, mainan sama kain. 1 jam lebih ini. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu toko kain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang sedang melintas di Desa Payapuntet, Lok Sumawe, Aceh tiba-tiba terbakar. Akibatnya terjadi ledakan yang membuat warga panik. Ledakan sempat terjadi saat sebuah mobil yang tengah melintas di Lok Sumawe, Aceh terbakar. Kobaran api yang tiba-tiba membesar membuat panik warga sekitar. Bahkan sejumlah warga berusaha menyelamatkan kendaraan mereka di sekitar lokasi. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik hingga menimbulkan percikan api. Dampak kebakaran semakin parah karena ditemukan tangki minyak yang telah dimodifikasi yang mampu mengisi muatan bahan bakar hingga 150 liter. Saya bangun tidur, mandi. Di sini ada bunyi ledakan. Ya di belakang. Saya keluar di samping ini. Saya lihat orang berlari. Saya keluar dari sini, saya lihat ini sudah terbakar. Akibat kejadian ini, sopir minibus mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
Dari Lok Sumawe Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. 3 orang tewas di tempat dan 3 lainnya luka setelah truk pengangkut bahan kimia yang mengalami remblong tabrak pemotor di Balaraja, Tangerang, Banten. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Balaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin absen pagi sekaligus menginformasikan. Video amatir milik warga merekam pasca tabrakan beruntun yang melibatkan truk tangki pengangkut bahan kimia dan sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Para korban terkapar di jalanan menunggu evakuasi tim medis, sedangkan truk tangki dan sepeda motor rusak parah. Dalam peristiwa ini, 3 pengendara motor tewas di tempat dan 3 lainnya luka-luka. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa 3 pemotor ini bermula saat truk tangki yang dikemudikan oleh Hadli melaju dari arah Balaraja menuju Cikupa. Namun saat jalanan lurus, truk alami remblong dan menabrak pemotor yang berada di depannya. Mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di TKP, kemudian 2 orang luka ringan, 1 orang luka berat. Untuk pengakuan sopir sendiri ya memang ada kelalaian tidak berfungsinya rem, namun kita perlu pendalaman lebih lanjut. Untuk kepentingan penyidikan, kini sopir truk diamankan di Mapolresta Tangerang dan para korban dibawa ke RSUD Balaraja, Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Hilang kendali sebuah mobil terlibat kecelakaan dan menabrak sejumlah kendaraan lain yang berada di depannya di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta. Akibat peristiwa itu 2 kendaraan roda 4 ringsek, sedangkan 1 orang pemotor luka-luka. Hilang kendali, sebuah mobil terlibat kecelakaan dan menabrak sejumlah kendaraan lain yang berada di depannya di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 2 mobil ini ringsek pada bagian depan setelah bertabrakan. Selain 2 mobil tersebut, 4 motor yang berada di lokasi ikut tertabrak. Peristiwa berawal dari mobil sedan berwarna silver yang melintas dari Radio Dalam menuju Pondok Indah dan berhenti di lampu merah perempatan Pondok Hijau. Tiba-tiba kendaraan melaju kencang dan hilang kendali sehingga masuk jalur arah berlawanan hingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Selain 2 kendaraan roda 4 kendaraan roda 2 ikut ditabrak oleh sedan tersebut. Akibat peristiwa tersebut, 1 pengendara motor mengalami luka patah tulang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, posisi di lampu merah sana, posisi baru merah menuju hijau. Saya mobil itu lagi ngeden, saya salip buat belok ke kanan, tiba-tiba langsung ditubruk dari belakang dan langsung kejadian seberang lampu merahnya. Selanjutnya kendaraan dan pengendara mobil dibawa petugas unit Laka Lantas Satwil Jakarta Selatan untuk penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Puluhan anggota geng motor yang berkumpul di Stasiun Timur Bandung, Jawa Barat dan meresahkan warga ditangkap polisi. 25 sepeda motor juga ikut diamankan polisi. Tim gabungan kepolisian sektor Andir mengamankan 25 sepeda motor yang diduga milik kelompok bermotor yang kerap meresahkan masyarakat Bandung. Kedatangan polisi ke lokasi sempat membuat panik kelompok bermotor. Mereka berusaha kabur, namun banyaknya polisi membuat kelompok bermotor tak berkutik. Usai penggerbekan kendaraan, kelompok bermotor digelandang ke Mapolsekta Andir untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, kendaraan tersebut banyak yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Untuk Polsek Andir, malam ini kami berhasil mengamankan kelompok motor, ya, berbagai jenis motor, yang mana kelompok motor ini pelanggarannya ada yang tidak melengkapi surat-suratnya, baik SIM STNK, termasuk juga knalpotnya knalpot bising, ya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, polisi merazia wilayah yang dianggap rawan kejahatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana seorang kasir toko diserang orang tak dikenal di Merauke, Papua Selatan. Pelaku menyerang kasir toko dengan sebilah parang dan meminta sejumlah uang. Inilah aksi pria tak dikenal yang terekam CCTV saat memalak atau meminta sejumlah uang kepada seorang kasir toko di Merauke, Papua Selatan.
Sambil membawa parang, pria tersebut meminta sejumlah uang kepada kasir toko. Usai diberi uang sebesar 50.000, pelaku yang merasa tidak puas lalu mengayunkan parang ke arah kasir dan mengenai tangannya. Pelaku pun melarikan diri dan dikejar oleh korban serta rekannya yang berada di luar. Ya, kejadiannya malam ya? Jam 8. Jam 8 ya? Itu dia datang bawa apa? Bawa parang kan? Si bilang parang ya? Langsung masuk bawa parang. Ya. Minta uang. Terus ya uang saja sih. Penolakan yang terjadi di Pelangi Mart depan RSUD Merauke, yang bersangkutan menggunakan parang, ya, kemudian meminta sejumlah uang di kasir, dan kasir sudah berusaha memberikan uang 50.000. Namun yang bersangkutan merasa tidak puas sehingga dia tetap memaksa. Pelaku pemalakan dengan kekerasan sudah diamankan tim opsional Polres Merauke. Sementara kedua pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan.